Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Nofrian, ingin menjelaskan tentang isi paper yang sudah saya baca mengenai pemodelan kualitas perairan Teluk Jakarta menggunakan perangkat lunak Mic 21 Ecolab. Jadi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua itu ada pembahasan, dan yang ketiga ada tentang kesimpulan. Pertama, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu, bagian dari pendahuluan. Air merupakan salah satu zat kekayaan alam yang sangat berharga di muka bumi ini. Berdasarkan kebutuhan manusia, air merupakan zat yang paling penting untuk mendukung keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Air sendiri digunakan oleh manusia untuk mendukung hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya ada untuk air minum, masak, mencuci, mandi, untuk mendukung kegiatan dengan skala besar seperti industri dan pertanian. Bisa juga seperti kegiatan budidaya ataupun rekreasi dan lain-lain, masih banyak. Jadi untuk itu kita harus menjaga kualitas airnya sehingga kita bisa memanfaatkan air tersebut semaksimal mungkin dan bisa digunakan untuk semua kegiatan yang kita lakukan. Kemudian tujuannya itu pada kali ini yang pertama kita ingin melihat kondisi kualitas air laut menggunakan software Mic 21. Kedua, menentukan peruntukan kualitas air laut pada daerah kajian. Nah, daerah kajiannya ini berada di Teluk Jakarta. Kita ingin tahu apa sih kualitas air laut jenis apa dan bisa digunakan untuk apa seperti itu. Yang kedua, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini untuk daerah kajian yaitu Teluk Jakarta, dan sebelah kanan terdapat peta daerah kajiannya. Sumbernya itu dari Wibowo. Kemudian data sekunder kualitas air lengkap pada semua muara sungai, perairan laut, dan pada semua waktu yang ada hanyalah BOD dan DO. Jadi sehingga kita akan gunakan data DO dan BOD untuk melihat kondisi dua parameter ini. Seperti itu. Kemudian terdapat sumber polutan dan masalahnya. Yang pertama itu menurut JICA pada Suhenda dan Heru pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa limbah domestik adalah penyebab utama penurunan kualitas air sungai-sungai di Jakarta. Pada tahun 1989 tercatat kontribusi air limbah domestik sebanyak 78,9%, sedangkan air limbah industri sendiri itu hanya 8% saja. Kemudian pada tahun 2010 perkiraan kontribusi air limbah domestik akan menurun sekitar 72,7%, sedangkan air limbah industri akan meningkat menjadi 9,9%. Nah, limbah cair domestik yang tidak lain adalah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga masyarakat menjadi penyebab terbesarnya terjadinya pencemaran di wilayah perairan Teluk Jakarta. Jadi dari sungai mengalir ke Jakarta. Kemudian ini grafik persentasenya. Dapat dilihat yang warna merah merupakan pada tahun 2010 dan yang warna biru merupakan pada tahun 1989. Seperti itu. Kemudian seperti yang tadi kita sudah bahas, kita akan bahas tentang DO-nya dan BOD-nya dari perairan tersebut. Jadi nilai DO itu apa sih? Nilai DO itu konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, nilai DO sangat dipengaruhi oleh banyaknya limbah yang masuk, terutama material organik yang menyebabkan depresi atau kekurangan oksigen dalam proses degradasi material organik, menurut Babu dan kawan-kawan pada tahun 2006. Sedangkan menurut Gower pada tahun 1980, DO dengan nilai 5 mg per liter akan menyebabkan tekanan pada biota air, dan apabila di bawah 2 mg per liter, dalam waktu 1 sampai 4 hari akan mematikan seluruh biota yang ada. Nah, sekarang kita akan bahas BOD.
Sementara BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh proses degradasi material organik. Artinya, BOD ini menunjukkan banyaknya limbah material organik yang ada pada suatu lingkungan perairan. Ini menurut Babu dan kawan-kawan lagi. Dan Ridwan dan kawan-kawan pada 2003. Semakin tinggi nilai BOD ini dan semakin rendah nilai DO suatu perairan, berarti semakin tinggi tingkat pencemaran limbah organik pada perairan tersebut. Jadi nilai BOD dan DO ini berbanding terbalik, di mana yang satu merupakan banyak oksigen dibutuhkan, yang satu lagi merupakan nilai oksigen yang terlarut. Nah, jadi di sini terdapat lokasi, waktu dan parameter serta skor kualitas air di masing-masing lokasi itu. Jadi ini data lapangan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di DKI Jakarta pada tahun 2013. Kemudian ini adalah persamaan yang digunakan. Terdapat keterangan berupa C adalah konsentrasi suatu variabel ecolab, U, V, dan W merupakan komponen kecepatan arus yang berbeda arah. Kemudian DX, D, dan DZ itu merupakan koefisien dispersi. SC merupakan source and sinks, PC merupakan proses-proses ecolab. Kemudian ada juga syarat batas dan nilai awal dari masing-masing parameter. Pertama di BOD, DO, suhu, dan salinitas terbagi menjadi dua, yaitu pada skenario Juli tahun 2013 dan skenario Desember tahun 2012. Kemudian, skenario pada paper yang dibahas ini terbagi menjadi dua kondisi, yaitu existing dan ultimate. Jadi perbedaan dua kondisi ini terletak pada domain model dan kondisi kedalaman atau batimetrinya. Nah, jadi ini kondisi batimetri pada kondisi existing dan ultimate. Kondisi ultimate adalah kondisi setelah Great Sea Wall atau tembok raksasa sudah dibangun. Berikut merupakan hasil model dari percobaan atau penelitian yang dilakukan oleh Wibowo. Jadi untuk gambar yang pertama merupakan pada bulan Desember dan pasang purnama. Terdapat 6 gambar yang bagian sebelah kiri merupakan hasil BOD, yang tengah merupakan DO, dan yang sebelah kanan merupakan salinitas. Terdapat warna yang merepresentasikan nilai dari masing-masing parameter. Kemudian untuk yang bagian atas yaitu pada saat kondisi existing, pada saat sebelum dibuatnya Great Sea Wall, sedangkan yang bawah merupakan pada kondisi sudah dibuatnya Great Sea Wall. Sama seperti yang atas tadi, gambar yang bawah juga merupakan hasil model dari beberapa parameter seperti BOD sebelah kiri, DO sebelah tengah, dan salinitas sebelah kanan. Tapi ini pada bulan Juli saat pasang perbani. Jadi berdasarkan hasil pemodelan skenario Desember 2012 dan Juli 2013, terlihat bahwa GSW dan reklamasi pada air simulasi cukup merubah kualitas perairan laut di Teluk Jakarta, terutama di polder yang terbentuk. Kemudian berdasarkan hasil pemodelan pada skenario ini, terlihat bahwa pada polder sebelah barat, pada tepatnya jam ke-72 simulasi, kenaikan rata-rata BOD sampai jarak 2,4 km dari garis pantai adalah 2,2311 mg per liter atau naik sekitar 129%. Nilai DO turun sebesar 0,7375 mg per liter atau turun sebesar 23%, dan salinitas turun sebesar 0,9821 atau turun 3%.
Kemudian kondisi kualitas air hasil pemodelan skenario Desember 2012 pasang perbanding. Jadi berdasarkan hasil pemodelan pada skenario ini, terlihat bahwa pada polder barat, pada jam ke-72 simulasi, kenaikan rata-rata nilai BOD sampai pada jarak sekitar 2,4 km dari garis pantai, yaitu sebesar 2,3629 mg per liter. Dan DO naik sebesar 0,2325 mg per liter, serta salinitas turun sebesar 0,4247%. Kualitas air, kemudian kualitas air hasil pemodelan skenario Juli 2013 pasang purnama. Hasil pemodelan pada skenario ini memperlihatkan bahwa adanya tanggul dan pulau-pulau reklamasi akan meningkatkan nilai rata-rata BOD atau kebutuhan akan oksigen, menurunkan nilai rata-rata DO dan salinitas, baik pada polder sebelah barat maupun sebelah timur. Jadi adanya tanggul laut ini malah menyebabkan sistem polder menjadi tertutup. Ketika tertutup, membuat bertambahnya input zat pencemar dari darat. Sungai dapat menyebabkan kondisi air dalam polder tersebut semakin lama akan semakin menurun. Salinitas relatif stabil dikarenakan adanya tanggul laut. Suplai air satu-satunya dari sungai, yaitu yang bersifat tawar. Yang pada bulan Juli ini debitnya lumayan kecil, sehingga tidak akan banyak mempengaruhi salinitas pada polder yang ada. Kemudian kualitas air laut hasil pemodelan skenario Juli 2013 pada saat pasang perbanding. Berdasarkan hasil pemodelan satu dimensi dengan berbagai skenario, diketahui bahwa dengan adanya nilai DO pada kolam retensi atau polder sebelah barat terjadi penurunan 4,42 mg menjadi 2,84 mg per liter atau turun sebesar 35,75%. Sementara di kolam retensi sebelah timur terjadi penurunan nilai DO dari 4,39 mg per liter pada kondisi existing menjadi 1,09 mg per liter kalau dibangun pulau reklamasi dan tanggul laut raksasa. Dan kata lain, terjadi penurunan LDO sebesar 75,1%. Nah, ada baku mutu menurut Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, jadi terbagi menjadi 3. Kemudian, apabila kita lihat data yang berada pada daerah kajian, dan kita bandingkan dengan Kepmen LH nomor 51 tahun 2004, pada semua skenario dan semua titik pengambilan data, kualitas air sangat sesuai atau cocok untuk digunakan sebagai pelabuhan karena pada peraturan tersebut tidak diatur ketentuannya seperti nilai DO dan BOD-nya. Tapi jika diperuntukkan untuk wisata bahari, hanya terdapat 2 titik dan itu pun tidak setiap waktu. Misalnya pada bulan Juli hanya Kali Angke saja yang dapat dijadikan tempat wisata bahari. Kemudian kalau bulan Desember hanya BKT saja, tetapi semua tempat, semua titik yang ditinjau tidak semua tidak bisa dijadikan tempat budidaya atau pengembangbiakan biota. Hal tersebut dikarenakan nilai DO-nya sangat rendah dan nilai BOD-nya sangat tinggi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kualitas air laut yang ada di daerah kajian Teluk Jakarta sangat cocok jika diperuntukkan menjadi sebuah pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Karena di daerah kajian ini hanya memiliki 2 lokasi atau 2 titik yang bisa diperuntukkan untuk menjadi wisata bahari, yaitu Kali Angke pada bulan Juli dan BKT pada bulan Desember. Kegiatan pembuatan reklamasi membuat meningkatnya nilai BOD dan tentu saja menurunkan nilai DO yang memperburuk kualitas air terutama pada polder. Ini daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian pada review jurnal atau paper kali ini. Terima kasih.